Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali nyambung kita ngambil tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan yang mana ikhwatul iman kita tahu betul lebaran. Di dalam Islam ada 3 lebaran. Lebaran di hari Jumat setiap sepekan, dan lebaran Idul Fitri, dan lebaran Idul Adha. Kita tahu betul kemarin kita menghadapi lebaran Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, kama qala Allah taala ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Bertakbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menahan 1 bulan dan kita berlebaran. Dan bertakbir agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan bersyukur kepada Allah SWT. Kegembiraan kita menahan 1 bulan. Pada hari lebaran itu kita bahagia. Tetapi kita tahu betul ikhwatul iman. Lebaran di bulan Syawal itu hanya sifat sementara. Hanya sifat mungkin 1 hari. Atau setengah hari. Atau sebagian hari. Tetapi setelah itu mungkin hilang begitu saja. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW yang dipiara Nabi SAW. Dia mengatakan ikhwatul iman, bahwa sa'adatul insan hakiki ada 4 marhala. Kebahagiaan seseorang yang betul-betul bahagia, yang sebenar-benar bahagianya ada 4. Yang pertama ikhwatul iman, kebahagiaan hakiki itu, kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu, yang pertama adalah an ya'ish insan yawmal laila 24 sa'ah bala dinub. Hendaklah seorang itu hidup 1 hari 1 malam tanpa dosa. Kira-kira bisa nggak kita hidup 1 hari 1 malam tanpa dosa? Bagaimana ikhwatul iman? Dan ini penjelasan Anas bin Malik. Kalau kita tahu betul Allah SWT menciptakan kita, kama qala Allah Ta'ala di dalam surat Al-Dariyat, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ahli ilmu mengatakan liwahidin. Tidaklah Allah SWT menciptakan jin dan ins hanya mengesahkan Allah SWT. Menyembah Allah SWT. Dalam arti kata 1 kali 24 jam kita menyembah Allah. Gimana ikhwatul iman? Dengan mengikuti sunnah Nabi yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau kita tanya kepada Allah, gimana ya Allah? Allah pasti memberikan kabar kepada kita dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang di sisi kita, di kehidupan kita, Rasulullah SAW contoh yang sangat baik bagi orang yang mau bertemu Allah di hari akhir dan berzikir sebanyak-banyaknya. Dalam arti kata, apapun yang dilakukan Rasulullah SAW itu contoh yang sangat baik dan itu betul ibadah. Contohnya banyak bentuk ibadah yang kita lakukan 1 kali 24 jam. Terutama salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah, dan muamalah. Dan ikhwatul iman juga kita bernegara, berbangsa, dan bersilaturahmi, dan bertetangga. Itu semua adalah salah satu bentuk kita mendekat diri atau beribadah kepada Allah SWT. Ada seseorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, idza atitu zawjati hal ya ajr? Qala na'am. Ya Rasulullah, kalau aku datang berhubungan sama istriku, apakah aku mendapat pahala? Iya, kata Rasulullah. La wada'tu ghaira la itham. Kalau engkau meletakkan selain daripada istri engkau, berdosa. Maka ini bentuk ibadah, termasuk kita tidur. Kalau tidur kita yang dicontohkan Rasulullah, termasuk itu ibadah. Jadi 1 kali 24 jam kita hidup tanpa dosa. Itu kehidupan hakiki. Yang kedua ikhwatul iman adalah husnul khatimah. Husnul khatimah endal sakaratul maut. Endal maut. Ketika kita mau meninggal atau pada sakaratul maut, pada saat sakaratul maut, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamu la ilallah dakhala jannah. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah adman lakum jannah. Yani man ya'rif kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, barang siapa yang memahami makna asyhadu an la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan ini kita mengharap ikhwatul iman husnul khatimah, mencari kebaikannya. Maka di dalam kita sholat sujud, yang sujud mungkin terakhir kita menambah sujud kita ada 3. Terutama kita sebut, ya Allah, Allahumma rizukni bihusnul khatimah. Allahumma rizukni an atuba taubatan nasuha qabla amud. Allahumma yamthul qulub
atau yang sebetul qulub sambil kalbi ala ta'atik ala dinik. Ini 3. Kita banyak waktu sujud, fakir doa fi sujud, kita mohon salah satu minta, ya Allah, berikanlah aku kebaikan ketika menghadap kematian dalam husnul khatimah, atau bertobat sebelum meninggal, atau kuatkanlah jantung hatiku dengan agamamu, dengan beriman bertakwa kepadamu. Nah, ini yang di dunia 2. Yang ketiga, ikhwatul iman, yaitu endosirat. Endosirat dalam arti kata ketika kita menyeberang siratul mustaqim, kama qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika khatman maqdiya. Setiap orang itu pasti akan menyeberang, pasti akan menghadapi siratul mustaqim. Begitu dia selamat, kata Anas bin Malik, dan dia selamat dari siratul mustaqim, dan dia yang keempat di depan surga, di depan pintu surga, salamun qaulun mir rabbir rahim, sudah mendapat tiket masuk surga. Dan begitu dia masuk surga, dan dia diberikan hadiah yang luar biasa. Allahumma rina wajhal karim, ya Allah, tunjukkanlah wajah kamu yang mulia. Diperlihatkan Allah wajah. Kita diperlihatkan wajah Allah SWT. Dia berikan surga dan nikmat dalam kehidupan kita. Maka inilah ikhwatul iman, kebahagiaan seseorang, yakni hamba Allah atau seorang manusia yang hakiki, dan dia hidup 1 kali 24 jam tanpa dosa. Ketika yang kedua, waktu sakaratul maut. Sakaratul maut, waktu dia mau meninggal, dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ucapkanlah orang yang mau meninggal la ilaha illallah, atau aqra'u mautakum Yasin. Yani bacalah untuk orang yang mau meninggal Yasin, supaya dia mudah keluar ruhnya waktu sakaratul maut. Yang ketiga, endasirat, menyeberang siratal mustaqim. Yang keempat, sudah di pintu surga, dimasukkan surga, diberikan Allah surga, dan dilihatkan wajahnya. Hal min mazid, hal min mazid. Dan ditambah Allah, sehingga seorang hamba mengatakan, ya Rab, cukup, sudah cukup, dan ditambahkan Allah terus. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita salah satu surga yang dijanjikan Allah diberikan kepada umat Nabi SAW, umat yang beriman, dan termasuk kita ikhwatul iman. Mari kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita seluruh maupun yang kecil yang besar diterima oleh Allah SWT, dan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita sa'adah, kebahagiaan dalam kehidupan di dunia, hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.